balik lagi dengan aku Renia dan Chef Winnie masih membahas tentang makanan diet. Nah, tadi di segmen pertama kita kan udah bahas mengenai apa sih diet itu. Jadi bunda-bunda di rumah udah paham ya, diet itu jangan selalu melulu tok diartikan mengurangi berat badan. Diet itu adalah pola makan. Pola makan. Ya Chef ya, oke. Nah sekarang diet itu ada berapa jenis nih Chef? Banyak banget. Bener, banyak sekali. Apa? Diet itu banyak sekali jenisnya ya. Kayak tadi salah satu yang kita udah omongin, diet tergantung blood type, ya kan? Diet yang untuk diabetic, which is low sugar atau gula rendah, ya kan? Terus juga ada diet keto, which is yang sama sekali tidak boleh memakan gula, ya kan? Kalau keto itu, stop di situ. Aku mau nanya, bahaya nggak sih diet keto itu? nah, ini aku harus ingetin ke bunda-bunda di rumah ataupun teman-teman siapapun yang menonton ini, kalau mau menjalankan keto atau ketofastosis atau ketogenik, sebaiknya konsultasi kepada dokter. Harus dibimbing. Karena aku banyak sekali melihat cases atau kasus-kasus yang orang saking dia bukan nggak ngerti ya, dia pikir dia ngerti dan dia cuma ngikutin orang doang atau cuma baca-baca di internet ya, akhirnya apa, dia kayak orang kejang, ada yang tiba-tiba pingsan, berarti tidak cocok. Tunggu, tadi ada ketogenik, ketofastosis sama keto. Enggak, keto itu ada ketogenik dan ketofastosis. Dua. Perbedaan antara dua ini apa? Oke, jadi kalau ketofastosis itu mereka lebih fokus juga menghitung window makannya. Jadi dia lebih banyak di puasanya. Intinya sih diet keto itu sama. Diet keto itu mengkonsumsi lemak untuk dijadikan energi. Jadi bukan gula yang dibakar atau yang dihasilkan glukosa dari badan, tapi lemak. Gitu. Jadi di situ, dan itu banyak sekali kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Nah kalau ketogenik itu juga dia ada windownya, tapi dia itu jadi gini, misalnya kalau ketofastosis itu pernah ada orang yang melakukan, dia puasa itu selama 23 jam. Jadi window dia cuma 1 jam dia makan. Itu ada, tapi memang di situnya dia kayak minum kopi atau apa gitu. Bisa mungkin orang kayak gitu, tapi apakah sehat? Ya, orang itu yang bisa jawab. Pertanyaannya, badannya mampu apa enggak? Mampu atau tidak mengikuti pola yang seperti itu. Dan itu bahaya kalau misalnya kita tidak dibimbing, ya dong. Sekarang setiap hari makan cuma dalam waktu sejam. Kalau kita punya kita seperti itu, sakit nggak? Gitu. Terus misalnya minumnya teh hijau, teh itu kan keras, iya kan? Atau kopi, gitu. Memang kita boleh konsumsi butter, tapi kan apakah itu cukup? Gitu. Nah terus kalau ketogenik itu sebenarnya memang ada puasanya juga. Karena itu kan puasa itu adalah detox kita sehari-hari. Kita istirahatin pencernaan kita. Nah di situ racun keluar, itu menetralisir lagi. Nah terus kita kasih asupan. Nah itu ada yang 8 jam puasanya, tapi maksimal biasanya 16 jam. Gitu. Nah itu juga banyak sekali pengganti-pengganti yang memang dibolehkan. Kayak ada di ketofastosis yang tidak boleh makan sayuran ini. Di sini boleh, tapi dicampurnya tuh sama apa gitu. Agak ribet tapi ya kayak gitu. Kalau nggak diarahin sama ahlinya gitu, maksudnya jadi nebak-nebak sendiri ya mungkin yang kayak mungkin tadi. jadinya seperti itu. Itu benar-benar kasus di depan mata aku sendiri. Tiba-tiba pingsan dan kayak orang kayak muscle spasm gitu loh. Kayak gitu. Itu makanya aku bilang kalau keto harus dibimbing. At least kita ke dokter dan kita bilang. Dan keto itu tidak boleh berkepanjangan, yang ketofastosis itu dilarang sebenarnya. Karena aku waktu itu pernah medical condition juga, disuruh keto itu 3 bulan stop. Gitu. Ada batas waktunya Ada batas waktunya, kembaliin lagi. Bukannya aku disuruh boleh konsumsi gula atau apa, enggak. Tapi seperti ada
makanan-makanan atau bahan-bahan pengganti yang boleh dikonsumsi kayak buah-buahan atau apa gitu. Oh gitu, oke. Nah terus tadi udah tuh jenis diet diabetik, terus keto, apa lagi? Vegetarian, vegan, pescatarian, apa banyak banget. Banyak lah jenisnya. Banyak. Food combining yang paling gampang sebenarnya. Pernah denger dong diet mayo, food combining kayak gitu. Nah, food combining itu sebenarnya paling gampang. Tapi jenis makanan yang ada di macam-macam diet yang disebutin nama Chef Winnie ini enak-enak nggak sih? Tetep loh. Enak lah. Iya. Enak dong. Oh, enak juga. Kita tuh di Indonesia rempah banyak tuh luar biasa. Oh gitu. Bawang merah, bawang putih boleh dipakai. Coba bilang nggak boleh. Bawang bombay kita masak jadinya manis. Oh, iya kan? Kayak gitu. Jadi tetap enak ya. Tetap. Makanan-makanan diet itu ya. Tadi kan Chef Winnie udah mention nih banyak banget jenis diet. Ya. Gimana caranya kita tahu diet apa yang cocok buat kita? Terus harus nggak sih setiap jenis diet itu kita konsul? Kalau saat kita mau melakukan satu jenis diet itu harus konsul selalu nggak ke nutrition? Oke, gini, seperti tadi aku bilang salah satu yang paling gampang itu adalah food combining. Nah, ya itu deh. Kalau food combining itu kan aku kasih contoh menu deh ya. Misalnya pagi hari itu aku makan misalnya sereal, ya sereal atau jangan nasi goreng ya, karena sebenarnya nggak bagus makan nasi goreng di pagi hari ya. Buah itu bagus sekali. Terus misalnya aku makan roti ya, misalnya roti pakai telur gitu. It's fine karena pagi hari itu kita memang make sure kita kalau makan makanan yang ngasih kita banyak energi, itu kita ada kegiatan. Gitu. Kenapa? Karena supaya ada pembakaran, jadi tidak menumpuk gitu. Terus kita makan siang nih, oke menunya apa ya? Oh, gue pengen makan ikan Tetapin dulu mau makan protein hewani atau mau karbohidrat. Oh, jangan dua-duanya? Jangan dua-duanya, tapi kalau aku rekomen makanlah karbohidrat itu di siang hari ketika kita masih banyak melakukan kegiatan. Nah itu digabung dengan misalnya telur masih nggak apa-apa, misalnya sayur-sayuran gitu. Nah kalau sayur-sayuran it's any time of the day gitu, any time of the day. Ada sih kayak gini, aku mau makan ini deh sate sapi ya. Temenannya aku ya udah aku makannya sama sayuran. Dari mana kita dapetin karbohidratnya atau yang mengenyangkan atau gimana? Itu dari sayuran yang kita pilih itu apa? Kayak buncis. Kirain buncis bisa buat diet apa misalnya keto ya. Keto nggak boleh makan buncis. Kenapa? Karena dia karbohidrat, ada karbohidratnya gitu. lumayan tinggi gitu. Wortel itu tinggi di gula kayak gitu. Jadi memang sekali lagi kenalilah gitu. Tapi kalau food combining itu pokoknya misalnya karbohidrat seperti nasi kita makan dengan sayuran atau tempe atau tahu. Lalu kalau kita makan steak atau ikan atau ayam, daging, ikan, ayam, temeninlah dengan sayuran-sayuran. Sayuran yang mengandung karbohidrat. Enggak masalah. Karena kan dia karena kan dia karbohidrat di sayur itu kan tidak seintens karbohidrat misalnya di nasi atau roti atau apa gitu. Kalau kentang gimana tuh? Kentang oke kok, jadi memang dia tetap mengandung karbohidrat karena kan dia starchnya tinggi, tapi tidak kadar gulanya itu tidak setinggi nasi. Tetap ya. Emang nasi itu juara ya. Iya makanya kita mesti ini aja. Sebenarnya kalau kita mau makan nasi, kalau kita lagi nurunin berat badan, sah-sah aja. Porsinya dikecilin aja. Misalnya biasanya kita makan nasi sepiring. Nah ini misalnya cuma 3 sendok, 4 sendok gitu, maksimal 5 sendok misalnya gitu. Temennya dipilih deh. Gitu. Misalnya kita makannya pakai ikan gitu. Nggak apa-apa. Boleh ya. Bukan yang sama sekali harus dihilangkan nasi itu, hanya sekali-sekali dikecilin. Oke, ya, gitu. Ya, paham. Dan ada satu lagi beras merah. Orang kadang-kadang wah beras merah terus. Tapi ingat loh, ada kok bisa di research juga ya kalau pengkonsumsi beras merah itu juga nggak boleh terlalu intens atau sering. Oh, why? Gitu. Nah itu ada beberapa pengaruhnya atau efeknya itu bisa dilihat sendiri ya. Aku nggak inget keluar kepala. Tapi biasanya kalau mau konsumsi beras merah silahkan, tapi please sekali-sekali dicampur lah gitu. Oh gitu. Atau dikasih pengganti gitu. Oke, ya.
biasalah kita kalau lagi booming dengan beras merah waktu itu sempet kan waktu itu beras merah lagi booming ya, semua orang yang putih nggak laku ya merah semua yang laku habis gitu ya, apa namanya, tren korban mode lah biasanya orang kita tuh ya. Tapi sekarang juga lagi yang tren lagi nih yang shirataki. Tahu dong kalau yang enggak apa? Itu mah shiitake. Aduh, ya nggak apa. Shirataki itu kan yang gara-gara ada ra-nya itu loh. Aduh. Shirataki itu kan ada bentuk beras, ada yang bentuk kayak noodle atau mie, ya. Itu basically shirataki itu adalah serat. Gitu. Jadi makanya kalau orang yang keto yang kebiasaan makan nasi ya terus masuk ke keto atau yang memang dia low carb, itu masuknya pengganti berasnya adalah shirataki. Dari mana tuh datangnya si shirataki itu? Dari mana asalnya dia? Ada di kita. Di kita tuh ada apa kita impor? Ada. Memang import. So far sih yang aku tahu sekarang masih ini import. masih import ya. Okay. Tapi memang dia itu serat. Jadi base-nya itu kayak kita kalau makan agar itu base-nya dari sayuran kan, which is dari rumput laut. Jadi serat memang dia. Memang tapi seperti, nah itulah mindset. Jadi kita ngeliatnya kayak kita makan nasi gitu. Padahal sebenarnya kita makan serat gitu. Apa bahan dasar dia tuh? Serat apa? Kalau shirataki tuh, bentar aku ini please dicek lagi ya. Setahu aku sih dia ada dari rumput lautnya juga. Jadi itu basically sayuran lah. Oh gitu. Ada juga konyaku gitu kan. Memang bukan harga yang ekonomis, bukan yang berharga ekonomis, tapi kayak misalnya kayak aku nih, aduh lagi nggak pengen makan nasi nih, kayaknya badan udah keberatan gitu ya. Aku beli shirataki 1 kilo ya, harganya lumayan tinggi gitu kan. Tapi kan aku nggak makan banyak-banyak karena dia cepat kenyang juga karena kan serat. Iya serat. Oh gitu ya. Nah dan tahan dia, kita rasa kenyang itu tahan. Itulah kalau kita banyak makan sayuran ketika kita lagi diet turunin berat badan, itu karena seratnya itu bisa menahan kita rasa lapar gitu. Tapi juga porsinya mesti diingetin. Dibanding makan sehari 3 kali porsi besar semua, sebaiknya porsi kecil-kecil tapi dibagi 6 kali gitu. Dan makan itu bukan karena kita lapar, makan karena kita butuh makan. Gue lagi yang kena dong. Aku makan saat lapar. Tapi nggak apa-apa, aku juga suka gitu. Kadang udah kebanyakan ya, udah kebanyakan di kepala. Nah itu makanya bisa ngomong cerita gini karena ada pengalaman pribadi juga lah, ya kan. Jadi ngerasain juga badan. Jadi lebih intuit ya, researchnya tentang hal-hal seperti ini. That's why, okay. Nah, kebanyakan orang saat mereka melakukan diet itu kan kepengen dapat hasilnya yang cepat nih. Itu bagus nggak sih kayak gitu? Aduh, dibilang bagus atau enggaknya aku, kalau aku sih pribadi ya, ini pribadi aku tuh takut kalau misalnya losing weight itu terlalu cepat. Karena banyak sekali kasus-kasus di kiri kanan aku yang akhirnya badannya jadi rusak. Padahal memang dia turun berat badannya, bagus banget ini itu gitu loh, tapi dehidrasi. Iya bisa dehidrasi gitu. Nah jadi sebaiknya konsultasikan dulu ya, apalagi kalau memang yang perlu banget untuk turun berat badan, konsultasikan dulu dan research kira-kira diet apa sih yang cocok buat paling kita gitu. Dia. Terus juga misalnya memang pengen cepet banget turun berat badan, ditambahlah dengan olahraga. Baliknya ke situ lagi ya? Baliknya seperti ke situ lagi. Oke. Gitu, olahraga, walaupun cuma jalan kaki doang, bener deh. Cuma jalan kaki gitu ya pagi-pagi, misalnya jam 6 pagi gitu. Paling nggak otot kita tuh bergerak ya? Bergerak, ada pembakaran. Ada pembakaran, intinya itu. Nah terus, ini ada nih ya, kalau orang yang lagi mau turunin berat badan, dia tuh abis makan nimbang. Jangan, jadi stres, parno. Kalau mau tahu bener-bener berat badan kita yang sesungguhnya, pagi-pagi. Jadi kita pagi bangun pasti kita ke belakang dong, ya kan? Kita ke belakang. Jadi kan kosong nih, ya kan? Mau ke belakang nomor 1 atau nomor 2 silahkan. Disitulah kita nimbang. Oh berat badan aku segini, gitu. Itu netnya ya, bukan bruto lagi.
berat badan udah net di saat itu gitu caranya. Ya karena sering banget orang sharing sama saya, aduh saya tuh susah banget mau diet, minum air putih aja jadi daging. Jadi daging itu banyak banget yang kayak ya, gitu. Banyak banget yang Nah gitu. itu kalau mereka bisa ngomong kayak gitu, apa karena mereka kurang mengenali tubuh mereka atau gimana ya? Itu dia pengen sekali turun berat badan, tapi habis gitu ya Hanya sekedar tidak. niat. Kadang-kadang Hanya kebanyakan sebatas juga niat. hanya sebatas niat juga. Tapi dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan, tapi kadang-kadang kebanyakan nih ya, bukan ngomongin siapa-siapa, tapi ngelihat dia cepet tuh ikutan. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya kan nggak kayak gitu. Iya. Belum tentu cocok ke kita. Itu Belum ya. tentu cocok sama kita. Oke deh bunda-bunda, kita berdua akan break dulu sejenak. Aku mulai kering nih tenggorokannya ya nggak sih? Saya pengen minum dulu Kita ya. cerewet berdua ya. Kayaknya rame sendiri. Ya udah bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tunggu kita berdua akan balik lagi masih ngobrol-ngobrol tentang makanan diet ya. Don't go anywhere.